Halo teman-teman, selamat datang kembali pada channel ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang drone-drone apa saja yang kita gunakan pada channel ini khususnya. Dan bagaimana cara kerja drone itu sendiri, terkhusus untuk menghasilkan gambar yang bagus, visual yang menarik, dan tentunya menghasilkan cuan juga. Jadi tak perlu lama-lama bagi kalian khususnya yang ingin membeli drone pada tahun ini atau menjadikan video ini sebagai referensi untuk kalian memiliki drone mana yang cocok untuk karakter kalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita lihat dulu yang satu ini. Yeah. Come on. Di sini ada beberapa tipe drone yang kita miliki. Saya memberikan contoh dua tipe drone. Yang pertama yang saya gunakan itu adalah DJI Avata 2, dan yang satunya lagi itu adalah DJI Mini 3. Jadi kedua drone ini sama-sama memiliki brand yang sama, yaitu sama-sama dikeluarkan dari produk DJI tapi memiliki karakter terbang yang berbeda. Nah, berbedanya di mana? Sini kita akan coba bahas satu persatu. Oke, dimulai dulu dari yang ini ya. Ini taruh dulu di sini nih. Oke. Ntar saya buka dulu nih. Nah, ini adalah DJI Mini 3, yang dimana DJI Mini 3 ini sendiri merupakan drone dengan karakter terbang aerial ya, dimana untuk kita gunakan biasanya untuk mengambil dengan angle yang lurus dan tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi lebih kita ke beauty angle sebenarnya untuk gambar udara kita ya. Jadi untuk DJI Mini 3 ini sendiri sudah dilengkapi dengan sensor yang cukup bagus, di mana kita bisa merekam dengan resolusi 4K 30 fps. Nah, untuk menerbangkan drone ini sendiri kita hanya perlu menggunakan remote. Nah, remote controllernya itu seperti ini ya guys ya. Jadi pemakaiannya cukup simpel, di mana kita cukup konekkan si drone dengan si remote dan kalibrasi area. Udah, gitu aja. Kita udah bisa terbang untuk menghasilkan video yang baik. Jadi untuk tutorial cara penggunaannya juga sebenarnya sudah banyak beredar di video-video YouTube. Jadi nanti mungkin kalian bisa cari-cari tahu tentang spesifikasi dari drone ini sendiri ya. Jadi di sini kita nggak menyebutkan secara lengkap untuk spesifikasinya, tapi kita hanya menjelaskan bahwa tipe-tipe drone apa saja yang kita buat atau kita pakai untuk menghasilkan video, baik untuk konten ataupun kita ngejob ya. Oke. Nah, oke, yang kedua adalah DJI Avata 2. Kenapa saya menggunakan DJI Avata 2? Saya tidak menggunakan DJI Avata 1, produk yang pertama yang pendahulu dari DJI Avata 2 ini, karena menurut saya pribadi DJI Avata 2 ini memiliki resolusi kamera yang cukup bagus ya, dimana dia bisa mampu untuk menangkap resolusi sampai dengan 4K 60 fps dan kecepatan bitrate-nya cukup baik, dimana drone ini mampu memanuver objek-objek yang lebih dekat ya. Jadi kalau yang tadi aerial itu kita untuk menangkap objek yang lebih jauh dan lebih luas, untuk Avata ini sendiri kita bisa gunakan untuk menangkap objek yang lebih dekat lagi. Untuk sistem operasi DJI Avata 2 ini sendiri, kita harus menggunakan goggles ya. Gogglesnya itu yang kayak gini. Nah, jadi kita tuh kayak robot nih guys. Kurang lebihnya kita harus menggunakan nah ini adalah goggles 3 ya, goggles 3 untuk Avata 2. Selain goggles ini sendiri ada juga yang namanya remote controller ya. Remote controllernya ini juga untuk dalam paket pembeliannya mungkin kita hanya mendapatkan ini nih, RC controller 3 ya, yang dimana RC controller 3 ini bentukannya kayak gini. Jika dinyalakan seperti ini,
cukup pencet sekali dan ya, dia akan bunyi seperti ini untuk berisik kali. Sorry guys. Jadi dia akan bunyi seperti itu untuk bisa connect ke kacamata Google 3-nya itu ya. Tapi ini untuk belakangan ini kita nggak gunakan. Tapi kalau biasanya kalian yang tertarik untuk membeli unit si DJI Avata 2 ini, kalian akan mendapatkan versi seperti ini ya. Seperti ini dalam paket pembeliannya. Untuk paket pembeliannya itu nanti bisa kalian cek aja, untuk di YouTube banyak kok. Tapi di sini yang kita gunakan kebanyakan untuk ngejob profesionalnya, kita menggunakan ini DJI RC3 ya. Ini remote ini dijual secara terpisah dan tidak gabung dengan unitnya. Jadi untuk menerbangkan si DJI Avata 2 ini, kita harus memerlukan gear tambahan lagi berupa remote dan goggles. Jadi kalau untuk kita menerbangkan tadi aerial, kita hanya cukup menggunakan remote dan HP ya. Mungkin kalau kita menerbangkan DJI Avata 2 ini, kita harus menggunakan remote dan gogglesnya lagi ya. Jadi banyak alat yang kita akan bawa nanti ketika mau ngejob. Oke, gitu. Oke. Selain drone-drone tersebut, di sini juga kita punya satu drone tipe FPV yang baru. Mana drone-nya? Nah, ini nih. Ini drone-nya nih. Nah, di sini masih saya bongkar ya. Saya bongkar. Ini adalah SpeedyBee Mario 5. SpeedyBee Mario 5 ini DC Edition yang saya gunakan untuk biasanya jungkir balik guys. Jadi ibaratnya ini drone yang saya gunakan untuk freestyle. Nah, karena ini tipenya dead cat, jadi ya freestyle tipis-tipis aja lah, kayak gitu. Kita nggak terlalu parah-parah amat lah. Cuman ini nanti di next video atau mungkin video yang berikutnya kita akan buat video untuk kita mereparasi drone ini. Jadi kalau saya beli kemarin dari Lampung, ini pesanan dari Lampung, dari Om Kahwil. Jadi saya minta tolong untuk dibuatkan spek 5 inci dengan menggunakan DJI O3R unit yang sudah ditanam pada bodi drone ini. Jadi nanti akan kita modifikasi kembali dengan beberapa aksesoris yang sedang kita persiapkan gitu. Jadi nanti kita akan buat video sendiri lagi untuk drone ini ya, untuk kita mereparasi lagi bentuknya. Oke. Jadi di sini kita belum terlalu bahas, nanti mungkin di kesempatan video yang berikutnya akan kita coba bahas tentang SpeedyBee Mario 5 ini. Oke. Nah, jadi kedua tipikal drone ini biasanya yang saya sering gunakan untuk membuat konten ataupun ngejob profesional ya. Jadi ngejob profesional ini tergantung sih dari kemauan kliennya seperti apa. Misalkan mereka membutuhkan drone dengan karakter terbang aerial, jadi kita akan menggunakan dengan tipikal aerial. Dan apabila mereka membutuhkan untuk objek yang lebih dekat, biasanya kadang kalau event-event itu kita pakai yang ini. Event-event seperti sedang ada konser atau apapun, kita menggunakan Avata 2 ya. Ini udah lebih daripada cukup. Dan gimana cara saya untuk ngasilin cuan? Nah, ini yang paling menarik nih. Oke, kita taruh dulu nih benda-bendanya, harus jatuh. Oke, cara untuk saya menghasilkan cuan dari benda-benda tersebut ya, untuk saya bisa menggunakan kembali untuk membeli seluruh peralatan-peralatan seperti yang saya punya, itu biasanya dengan cara saya membuat portofolio guys. Jadi portofolio terkait dengan hobi saya. Misalkan nih, hobi saya belakangan ini untuk menerbangkan drone. Jadi bukan dari tipe drone yang saya gunakan sih, tapi lebih banyak ke mempromosikan cara pengambilan gambar yang saya punya, cara menerbangkan drone dan lain-lain sebagainya yang mungkin bagi orang lain itu menarik dan menjadi daya tarik tersendiri untuk memiliki nilai jual. Yang terutama ketika ditawarin job, kita sesuaikan dengan budget dan tipe drone yang kita punya.
Mungkin di sini untuk saya pribadi, saya tidak akan menyebutkan berapa bayaran yang biasa saya patok untuk setiap kali pengambilan video. Mungkin biasanya itu saya patoknya itu per baterai ya. Jadi untuk dalam satu baterai itu berapa lama bisa kita habiskan ya, untuk berapa lama durasi video yang bisa kita dapat, disitulah akan kita tentukan untuk harga penyewaan jasa drone tersebut. Tapi biasanya itu saya tidak melepaskan drone saya untuk disewakan, tapi biasanya langsung sudah dengan jasa pilotnya gitu guys. Nah, jadi itu cara saya untuk mendapatkan cuan dari drone-drone yang saya miliki ini. Jadi mungkin ini video pengenalan awal saya tentang gear dan alat yang saya punya terkhusus untuk video udara ini sendiri. Next video kita akan coba untuk menggali lagi lebih dalam video-video drone yang mungkin saya punya ya. Terus beberapa drone lagi yang nantinya akan datang di channel ini yang akan saya kenalkan ke teman-teman. Mungkin bisa menjadi referensi kalian untuk ke depan kalian mau beli drone tipe apa nih? Tipe kalian cocok dengan kalian. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di situ bincang-bincang kita tentang drone kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video yang berikutnya. Oke, akhir kata saya Agung Basri pamit undur diri dan bye-bye.